Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai, terlebih dahulu marilah kita bersyukur atas limpahan taufik, hidayah dan inayahnya sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya besok di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan ini saya berbahagia karena dapat menyampaikan pidato dengan tema keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ingat, teman-temanku, di dalam keunikannya manusia cenderung mempunyai sifat untuk bebas dan merdeka, ingin selalu mengaktualisasikan dirinya menghadapi sifat yang demikian. Maka sejak sedini mungkin keimanan moral, budi pekerti, serta kepribadian harus dibina. Teman-teman tahu mengapa harus dituntut seperti itu? Karena sebagai anak bangsa kita memiliki potensi, bakat, minat, daya pikir, kemandirian, dan rasa tanggung jawab tugas yang diembannya. Dari potensi yang dimilikinya kita mempunyai peran yang sangat penting, yaitu membangun bangsa yang berimpact dan berintak yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila serta Tuhan Yang Maha Esa. Namun apa yang terjadi dalam kehidupan secara umum di masyarakat dan secara khusus di lingkungan anak pelajar dihadapkan pada kehidupan yang kompleks, apalagi di era globalisasi yang penuh dengan keterbukaan serta kemajuan teknologi dan informasi, sangat mempengaruhi pola perilaku kehidupan masyarakat, yaitu seperti pengaruh budaya asing melalui internet, kekerasan, pesta pora dan narkoba, dan lain-lain. Melihat keadaan tersebut, sebagai anak bangsa khususnya dan sebagai generasi penerus bangsa dituntut untuk mengantisipasi perubahan zaman yang cepat yang dapat menyebabkan kemerosotan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya hormati, untuk mengatasi pengaruh dari kemajuan internet dan adalah harus diimbangi dengan kekuatan iman dan takwa. Kita sebagai manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dituntut untuk melaksanakan ajarannya serta berbuat kebajikan terhadap Tuhan, negara, dan sesama manusia, dan mengamalkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak boleh menyekutukan Tuhan. Contohnya seperti akan menghadapi ujian datang pada dukun atau tempat yang dikeramatkan. Bolehkah teman-teman seperti itu? Tentu tidak boleh, kan? Kita hanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, jadi pada intinya sumber daya manusia yang baik tidak hanya terletak pada kemampuan dan pengetahuan saja, tetapi terletak pada kualitas keimanan seseorang. Dengan perkembangan era globalisasi di bidang agama, menurut generasi muda khususnya pelajar untuk giat beribadah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bangsa Indonesia tetap jaya, maju, bermartabat, berakhlak mulia, penuh nilai-nilai religius dan kualitas sumber daya manusia untuk membangun negara tercinta ini, yaitu Indonesia. Teman-teman yang saya sayangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu telah bersabda, iman tanpa perbuatan adalah nol, perbuatan tanpa iman juga nol. Barang siapa yang menjadi
menjalankan perintah Allah akan masuk surga. Tetapi barang siapa yang melanggar perintah Allah akan masuk neraka. Saya mau tanya, siapa yang ingin masuk neraka? Pasti tidak mau kan? Dan siapa yang ingin masuk surga? Pasti mau kan? Maka percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya minta maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam wa billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.